Oke, Civa udah join juga. Hai, Halo. beautiful girls. Wah, asik banget nih hari ini. How you guys are doing? Gimana kabarnya nih Cival dan juga Kak Aci? Kabar aku puji Tuhan baik banget. Semoga semuanya Widih. oke ya. Stay safe. Yes, yes, yes. Iya, aku alhamdulillah juga baik. Semoga semuanya pada baik-baik aja dan have a great day today. Tentang Cival ya, what's the definition of turning point in your opinion tadi tuh Cival? Jadi buat aku, in a short way, titik balik atau turning point adalah titik patah dan titik tumbuh. Dimana di sana itu ada 3 poin yang mungkin kalian bisa tulis atau bisa ingat kayak gitu ya. Yang pertama ada yang namanya momen besar, oke. Yang kedua adalah perubahan, dan yang ketiga adalah dampak. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari poin ini adalah momen besar yang terjadi dalam kehidupan manusia yang menghasilkan perubahan di dalam diri dan bisa menghasilkan dampak untuk orang lain. Itulah turning point buat Cici sendiri. Nah, aku jadi penasaran nih, aku pengen tanya ke Cival mungkin ya kalau gitu. So, how do I know if I'm experiencing a turning point in my life gitu, Kak? Oke, ketika kamu merasa ada alasan untuk kamu hidup, ketika kamu merasa kamu punya alasan untuk bangun di pagi hari, itu sebenarnya turning point udah mulai terjadi. Tapi di sini aku pengen menggarisbawahi teman-teman bahwa turning point itu bukan suatu timing yang ditunggu, tetapi diputuskan. Maksudnya diputuskan seperti apa? Ada 2 hal yang menjadi garis besar aku ya, atas juga cerita dari Aci itu bener banget. Bahwa yang pertama itu untuk menemukan turning point, apa sih yang perlu kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu harus heal dulu. Kamu harus berdamai dengan diri kamu, dengan orang lain, ataupun kalau kamu belum sepenuhnya pulih, seperti seekor burung yang sayapnya patah, kamu nggak akan bisa terbang. Itu. Yang kedua juga, selain kamu berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu juga perlu cek diri kamu. Motivasi hidup kamu selama ini itu lebih ke selfish atau lebih ke selfless. Kalau kamu selfish, artinya kamu selama ini hidup untuk tujuannya supaya diri kamu sendiri. Pokoknya aku bisa hidup, aku bisa sukses kaya raya dan segala macamnya. Tetapi ketika motivasi hidup kamu selfless, kamu berarti berarti aku harus hidup untuk kebermanfaatan aku untuk orang lain. Jadi tidak lagi memandang bahwa happiness itu adalah suatu hal yang aku pengen dapetin sendiri. Tetapi happiness juga bisa bagi orang lain. Itu menurut dari aku sendiri. Wah, turning point itu bukan ditunggu guys, tapi diputuskan. Take a note tuh buat teman-teman semua. Aku sendiri sampai nyatet guys, karena I think it's a really good point yang mungkin bisa ditulis, kalian nanti ditempel gitu di dinding kamar, di kamar mandi, di laptop gitu kan. Sebagai reminder buat teman-teman. Terus jangan lupa harus cek dulu nih, apakah motivasi kamu itu untuk diri sendiri atau untuk bermanfaat buat orang lain. Dan kamu juga harus memastikan bahwa kamu udah healed gitu. Jangan sampai kamu terbang tapi pincang-pincang gitu ya guys. Talking about the effect nih Kak, turning point itself can create a mess or miracle gitu. Wah, 2 sumbu gitu kan, mess or miracle. Ada any tips gak to prevent this turning point from become a disaster gitu? Aku ngerasanya sih nggak mungkin semuanya bakalan hasilnya langsung jadi miracle. Jadi kalau misalnya udah make a mess, ya udah diurusin lagi dulu di situ gitu. Kayak dari situ nanti kita bakalan grow lagi gitu loh. Nggak mungkin kayak langsung keputusan langsung berhasil. It's a miracle langsung, nggak mungkin. Pasti ada salahnya dulu, ada kacaunya dulu. Intinya sih jangan nyerah dan belajar dari kesalahan aja. Terus kalau udah ada salah ya jangan terus habis itu ditinggalin gitu aja, tanggung jawab sama kesalahan itu dan dibenerin gitu. Aku sih mikirnya gitu aja. I see. Kalau gitu, whatever decision you guys make, jangan lupa untuk selalu keep going ya Kak. Kalau gitu jangan sampai nanti, ternyata decision yang ini hancur, malah langsung down, malah langsung terpuruk gitu. Tapi you guys have to keep going dan artinya pemikirannya jangan lupa, ini tuh bukan cuman poin ini langsung stop gitu guys, tapi nanti pasti bakal ada poin-poin dan bakal ada next decision lagi yang bisa dibuat. How can people still try to find their turning point gitu kan, nyoba-nyoba bikin decision A, decision B without sacrificing their current routine gitu. Mungkin dari Kak Aci tuh Kak, gimana? Aku ngerasanya itu pasti harus pelan-pelan sih. Kayak gak mungkin bisa langsung sekaligus gitu loh. Kayak dulu juga aku juga nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung buka tempat les gitu, nggak mungkin kan, pasti kayak
pelan-pelan dari belajarnya ditambahin pelan-pelan apa semuanya, dan bisa aja nggak ada hasilnya dulu gitu loh. Terus kayak emang pasti ada yang harus di-sacrifice, kayak misalnya current routine nggak bisa diapain. Kayak gini deh contohnya, sekarang aku kan suka make up, aku pengen nyoba jadi MUA karena ya hobi aku aja sebenarnya. Tapi aku nggak bisa sacrificing penghasilan aku dari ngajar aku dan dari tempat les aku, karena ya aku bisa ngejalanin hobi aku ini karena itu gitu kan. Berarti apa yang bisa di-sacrifice? Oke, berarti jam tidur gue kurangin gitu. Berarti ya udah kan, itu kan kalau make up kan biasanya pagi-pagi, ya udah berarti pagi jalan gitu loh. Nah nanti yang lainnya tetap bisa dijalanin, tapi pasti ada yang di-sacrifice. Kenapa? Kayak aku pernah dengar, aku lupa banget itu dari mana. Orang ada yang bilang kayak yang if you want something, you have to sacrifice something, or the thing that you want will be the sacrifice gitu loh. Jadi kalau kamu nggak sacrifice something else, ya udah sesuatu yang kalian pengenin banget ini yang bakalan jadi sacrifice gitu loh. Jadi nggak bakalan bisa keambil. Jadi mungkin bisa pelan-pelan apa yang diatur di bagian yang misalnya current rutinnya padet banget ya. Berarti ya apa yang kita pengen jalanin ini mungkin emang butuh waktu, pelan-pelan tapi berjalan gitu loh. Nah tapi kalau misalnya nanti misalnya ini hasil yang dari yang kita pengenin ini udah ada hasilnya gitu pelan-pelan. Nah mungkin pelan-pelan juga current rutinnya bisa dikecilin kayak gitu. Aku sih ngerasanya gitu. I see. Artinya pokoknya kalau misalnya kita mau suatu, you will find a way ya Kak ya. Nggak harus yang sampai sacrifice-nya itu udah deh selesai nih semua nih, jual aja nih semua, terus langsung jump ke sini ke A ke B. Tapi bisa jadi kan mulai pelan-pelan, cari tahu, bisa mulai dari habitnya, mungkin bisa juga mulai dari waktu yang disisihkan gitu ya, nggak harus langsung gas langsung 180 derajat gitu, tapi it takes time ya Kak kalau gitu. Jadi what to do tuh Kak buat teman-teman kalau misalnya mereka merasakan mereka belum ada titik balik atau turning point. Yes. Apa yang perlu kalian lakukan saat kalian merasa belum menemukan titik point? Oke, sekarang kalian cek di dalam diri kalian dulu gitu ya. Ini sekaligus kita kayak sama-sama kayak terapi kecil gitu ya di sini ya. Kalian coba cek guys, ada nggak sih kepahitan yang rasakan atau pernah kamu rasakan dan kamu bawa sampai hari ini? Dimana mungkin pada saat Cici ngomong seperti ini, kamu mulai teringat tuh, oh ya aku kayak benci banget nih sama papi aku, atau mami aku, atau mantan aku, atau sahabat aku, atau siapapun daripada orang yang pernah kalian cintai. Sekali lagi cek, apa kalian masih punya kepahitan terhadap orang-orang yang kalian cintai? Oke, karena turning point itu tidak akan sempurna kalau kita belum bisa heal, belum bisa berdamai dengan kesemuanya itu. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua yang kamu bisa lakukan adalah berdiam dulu. Kamu tenang dulu gitu ya. Nggak usah terus bertanya kepada diriku, apa ini berarti? Turning point aku kenapa nggak terjadi kayak gitu? Jangan. Tapi kalian kasih kesempatan diri kamu untuk berhenti sejenak. Sekali lagi ya, untuk berhenti sejenak. Kalian ambil waktu untuk berdoa. Setelah kalian berdoa, kalian coba tanya sama diri kalian. Sebenarnya apa kehendak Tuhan di dalam diri aku? Mungkin ini agak sedikit spiritual ya, karena aku sangat yakin bahwa ini semua juga tidak akan bisa terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Setelah kalian tanyakan kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup aku, kemudian kalian kayak tanya kepada diri kamu sendiri. Misalnya nama kamu adalah Cecil gitu ya. Kamu ngomong sama diri kamu sendiri, mungkin kelihatannya kayak, kok aneh banget ya, aku kayak ngobrol sama diri aku gitu. Tapi itu adalah cara yang sangat sehat. Contoh ya, hai Cecil, kamu apa kabar? Terus kamu jawab sendiri, baik, kamu gimana? Baik. Oke, menurut kamu sebenarnya apa sih yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu, yang kamu rasa bener-bener kamu merasa happy? Kamu jawab itu juga. Aku ngerasa happy kalau mungkin aku bisa jadi pribadi yang bermanfaat. Kamu tanya lagi tapi, dengan cara apa kamu merasa bisa menjadi pribadi yang bermanfaat? Mungkin aku bisa menjadi influencer, atau aku mungkin bisa menjadi seorang penyanyi, ataupun apa. Jadi kamu bisa menjawab apapun yang kamu tanyakan. Pada akhirnya, tanyalah apa yang bisa aku lakukan sebagai step pertamaku. Sekali lagi ya, apa yang bisa aku lakukan sebagai step pertamaku. Kamu nggak harus pikirin 1000 step ke depan. Karena kamu yang perlu pikirin adalah 1 step ke depannya itu apa aja dulu. Jadi setelah 1 step ke depan, kamu melangkah ke step yang pertama kan. Kamu setelah udah melakukan hal itu, baru kamu pikirin ke step yang kedua. Setelah kamu udah step kedua, kamu pikirin what's next. What's next. Tapi nggak usah semuanya dipikirin satu malam. Karena nggak ada turning point yang tiba-tiba bisa kayak life changing happens in one night.
nggak ada seperti kayak candi yang dibuat satu malam gitu ya. Jadi semuanya membutuhkan proses. Tetapi once again, kalau ya berdamai dengan diri kamu sendiri guys, berdamai dengan semua orang yang kamu benci di dalam kehidupan kamu, kamu kemudian menanyakan juga apa kehendak Tuhan dalam hidupku, dan kamu menanyakan kepada dirimu akan apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan yang bisa menjadi kebahagiaan kamu. Aku yakin pada saat itu keputusan kamu untuk mendekatkan diri kepada turning point akan segera terjadi. That's what I believe. Wah, thank you so much nih. Artinya teman-teman, kalau misalnya sama nih kayak aku ya masih, aduh Yes. kok gue belum merasakan titik balik gitu ya. Kamu harus cek dulu nih, cek diri sendiri. Satu, apakah kamu sudah healed? Terus juga kamu cek, bukan cuma cek diri sendiri, cek juga boleh tuh ke whatever you guys believe in, boleh cek, boleh ngobrol whatever spirituality that you guys are currently in, boleh doa, boleh ngobrol gitu ya sama Tuhan kalau misalnya bisa, bukan bisa sih with prayer gitu kan. Oke, thank you so much nih Kak Aci dan juga Cival udah hari ini udah sharing-sharing. I personally learn a lot tentang turning point ini, walaupun aku ngerasa aku belum tahu ya apakah aku udah melewati turning point itu, tapi dengan aku dengar cerita kalian, dengan dengar insight-insight dari kalian, I think if I get to that phase, aku bisa ngejalanin lebih baik dan will make better decisions, dan nantinya semoga hopefully the outcome of the decision I make will be turning point that will make my life much better, escalate my life to better journey gitu. So thank you so much. Thank you so much everyone. Have a good night. Have a nice day. Bye-bye. Bye bye. Bye bye everyone.